Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Oh ya, kali ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman, yaitu tentang fungsi, array, dan string, kemudian yang ketiga struktur. Membuat prototipe fungsi. Dalam C++, fungsi-fungsi dapat dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendefinisan. Definisi fungsi baru dibuat setelah pembuatan fungsi utama. Hal ini disebut dengan istilah prototipe fungsi. Prototipe akan mempermudah kita dalam mengenal daftar fungsi yang tersedia atau akan didefinisikan dalam program. Bentuk umum dari pembuatan prototipe fungsi yaitu tipe, data nama, fungsi dalam kurung parameter 1 dan parameter 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang program fungsi menggunakan aplikasi DevC++. Di sini saya sudah membuat test deskripsinya. Kita tinggal copy paste ke aplikasi DevC++. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita klik new, search file, kemudian kita paste. Nah, ini merupakan contoh program yang di dalamnya terdapat pembuatan prototipe fungsi. Di sini saya membuat prototipe fungsi mengenai luas jajar genjang. Nah, yang pertama ada include ya string. Include ini digunakan untuk menampilkan perintah. Kemudian membuat prototipe atau deklarasi fungsi. Kemudian kita mendeklarasikan fungsi kali. Nah, kita bisa tambahkan sebuah variabel in kali, di mana di dalamnya ada dua variabel in x dan variabel in y. In ini berfungsi mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Kemudian using namespace std berfungsi untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Kemudian kita mendeklarasikan fungsi tulis, void tulis dalam kurung in s. Fungsi void ini sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Kemudian fungsi utama in main, kemudian kita tambahkan variabel in alas, tinggi dan hasil, kemudian cout, luas jajar genjang. Kemudian kita tulis cout, saya tulis seperti ini untuk mempercantik nanti ketika di run. Kemudian cout, masukkan alas, kemudian cin, alas, cout, masukkan tinggi, cin tinggi, dan cout indl. Cout ini merupakan fungsi keluaran digunakan untuk menampilkan data ataupun tulisan. Cin merupakan fungsi masukan digunakan untuk menyimpan data dalam suatu variabel. Indl digunakan untuk pindah baris atau enter. Kemudian menggunakan fungsi kali, hasil sama dengan kali. Kita masukkan variabel alas dan variabel tinggi. Kemudian menggunakan fungsi tulis, hasil, return 0. Kemudian membuat definisi fungsi kali. In kali kita masukkan variabel in x dan variabel in y. Kemudian kita return dengan rumus dalam kurung x kali y. Membuat definisi fungsi tulis, void tulis dalam kurung in s, kemudian cout s indl. Kemudian kita run, kita save terlebih dahulu. UAS algoritma. Prototipe fungsi. Kemudian kita save.
Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian masukkan alas, kita masukkan angka berapapun. Saya masukkan angka 15, kemudian masukkan tinggi, saya masukkan angka 5, kemudian di enter, ketemunya 75. Luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi 15. Nah, selanjutnya saya akan sharing tentang pemrograman yang akan saya tulis kali ini adalah contoh program penggunaan array bertipe string dalam bahasa C++. Array bertipe string berarti nilai dari array tersebut berupa string. Untuk source kode programnya langsung saja ya. Ini saya sudah menuliskan deskripsinya, langsung saja kita copy paste. Kemudian kita pindah ke aplikasi dev C++. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik new, kemudian search file, kemudian kita paste. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini merupakan file header, ada include useframe. Include useframe ini untuk mendefinisikan perintah cin dan cout. Kemudian include string.h. String.h ini mendefinisikan perintah-perintah string seperti strlen. Kemudian ada include windows.h. Windows.h ini untuk mendefinisikan perintah-perintah yang berada di library Windows seperti sleep. Kemudian using namespace std, kemudian in main, ini merupakan fungsi utama program. Di sini ada char, nama 50 dan npm 10. Arti dari char nama 50 ini merupakan variabel nama memiliki tipe data, karakter, dan ukuran array-nya 50. Kemudian untuk npm 10 ini merupakan variabel npm bertipe karakter dan ukuran array-nya 10. Kemudian ada string loading. String loading ini merupakan variabel loading bertipe string, sama seperti karakter, digunakan untuk memberikan efek loading. Kemudian cout nama cin.getLength dalam kurung nama 100. cin.getLength dalam kurung nama, 100 merupakan perintah untuk memasukkan variabel nama. Perintah cin.getLength berfungsi supaya nilai yang kita masukkan dapat menggunakan spasi. Kemudian cout npm cin.getLength npm 20. cin.getLength npm 20 merupakan perintah untuk memasukkan variabel npm. Kemudian ada sistem cls. Sistem cls ini merupakan perintah untuk membersihkan layar seperti perintah cls di cmd. Kemudian cout _n_t Universitas PGRI Semarang. Kemudian cout _n nama, kemudian for dalam kurung in i sama dengan 10, istrlen dalam kurung nama i++. Nah, ini strlen dalam kurung nama ini merupakan fungsi string berguna untuk menampung banyaknya karakter variabel nama. Kemudian for in j sama dengan 10, j kurang dari 5, dan j++. Kemudian cout loading dalam kurung j. Cout loading dalam kurung j ini perintah untuk menampilkan array loading. Kemudian ada cout _b. Cout _b ini merupakan perintah untuk menghapus satu karakter di belakang seperti backspace. Kemudian ada sleep 100. Sleep dalam kurung 100 ini perintah untuk jeda selama 100 milisekund. Kemudian ada cout nama dalam kurung i. Perintah ini untuk menampilkan array nama. Selanjutnya ikuti langkah yang seperti tadi. Cout _n npm for dalam kurung int i sama dengan 0, istrlen npm i++. Kemudian for dalam kurung int j sama dengan 0, j kurang dari 5, dan j++. Kemudian ada cout loading dalam kurung j, kemudian ada cout
garis miring B dan sleep dalam kurung 100, kemudian ada cout npm dalam kurung I, kemudian cout garis miring N. Nah, ini merupakan perulangan for. Di dalam for ini bermaksud bahwa for yang di luar akan berulang sekali. Setelah itu, for di dalam akan berjalan sampai selesai berulangnya. Setelah itu, kembali lagi perulangan yang di luar. Perulangan ini berakhir sampai kondisi perulangan for yang di luar tidak terpenuhi. Kemudian kita bisa run terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan UAS algoritma array dan string, kemudian kita save, kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan output dari program. Kemudian ketik nama Nia Lailatul Fitri, kemudian npm 183100055, kemudian di enter. Nah, tampilannya seperti ini, seperti berjalan selama 100 milisekund, berjarak selama 100 milisekund. Nah, selesai. Nah, untuk selanjutnya saya membuat program struk C++ data mahasiswa. Struk bisa kita sebut sebagai tipe data yang kompleks, di mana mempunyai sekumpulan variabel atau properti yang didefinisikan di dalam satu bentuk data. Untuk kelebihannya sendiri yaitu bisa menyimpan banyak variabel dengan tipe yang berbeda-beda. Setiap variabel yang didefinisikan di dalam struk bisa kita sebut sebagai elemen struk. Nah, di sini saya sudah membuat teks deskripsinya. Langsung saja kita copy paste, kemudian kita pindahkan ke aplikasi devc++. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik new search file, kemudian kita paste ini. Nah, di sini sudah muncul yang pertama include username dan kemudian include string. Include username ini untuk mendefinisikan perintah. String di sini library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string ataupun substring. Kemudian using namespace std. Kemudian selanjutnya ada struk mahasiswa. Untuk membuat struk diawali dengan kata kunci struk, lalu diikuti dengan nama struk yang ingin dibuat, kemudian buat beberapa elemen struk di dalam tanda kurung awal. Selanjutnya ada string nama, string npm, string jurusan, dan float IPK. Di sini saya membuat struk dengan nama mahasiswa yang memiliki 4 elemen, yaitu nama, npm, jurusan, dan IPK. Kemudian masuk ke inMain. Untuk menggunakan struk, kita perlu membuat sebuah variabel yang mengacu pada struk. Pada fungsi main, kita mendeklarasikan variabel MHS dengan tipe data struk mahasiswa. Artinya, lewat variabel ini kita dapat mengambil dan menggunakan elemen-elemen pada struk mahasiswa tersebut. Ini ya, mahasiswa MHS. Kemudian untuk selanjutnya MHS titik nama Nialatul Fitri, MHS titik npm 183100055, kemudian MHS titik jurusan pendidikan matematika, MHS titik IPK 3,56. Nah, karena variabel MHS menggunakan tipe data struk mahasiswa, maka setiap elemen struk mahasiswa bisa diakses variabel tersebut. Untuk tanda titik dipakai untuk mengakses substruktur dari elemen struk mahasiswa, sehingga kita langsung dapat memberikan nilai dari setiap anggota elemen mahasiswa tersebut. Kemudian
Cout data mahasiswa INDL, kemudian Cout INDL, kemudian Cout nama MHS titik nama INDL, kemudian Cout NPM MHS titik NPM INDL, kemudian Cout jurusan MHS titik jurusan, kemudian Cout IPK MHS titik IPK. Nah, ini memberikan nilai pada setiap elemennya. Kita dapat mencetak nilainya berdasarkan anggota elemen struk yang ada. Kemudian kita run, kemudian kita tuliskan UAS algoritma struktur, kemudian kita save. Nah, menghasilkan output seperti ini ya hasilnya. Data mahasiswa namanya Yaitu Fitri, NPM 183100555, jurusan Pendidikan Matematika, IPK 3,56. Cukup sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.